Kemudian jadi mentaati Rasulullah, meneladani Rasulullah, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan mutlak, taat kepada beliau mutlak. Karena apa? Karena termasuk taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah termasuk taat kepada Allah. Dan umat Islam akan dijamin masuk surga apabila mereka taat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi wajib taat kepada Rasulullah mutlak. Sami'na wa ata'na. Dan orang yang tidak taat kepada Rasulullah akibatnya fatal. Di zaman Nabi ada orang yang makan, minum dengan tangan kiri, kata Nabi, tangan kanan. Saya tidak bisa. Orang sekarang bilang kidal, kebot, nggak bisa. Kalau gitu kamu tidak akan bisa mengangkat tanganmu. Nggak bisa, kaku tangannya. Jadi akibatnya fatal. Bagi orang yang tidak taat kepada Rasulullah akibatnya fatal. Begitu juga kejadian waktu perang Uhud. Kekalahan perang Uhud karena pasukan Rumat, bagian pemana, tidak taat kepada perintahnya Rasulullah untuk tetap di atas bukit Uhud. Mereka turun sehingga kalah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi untuk taat kepada Rasulullah ini wajib, mutlak. Tidak boleh kita menyalahi perintah Rasulullah. Umat Islam diberikan kehinaan, dikuasai kehinaan. Karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Rasulullah. Wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Kata Nabi, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kemudian yang ketiga sebagai syahadat Muhammad Rasulullah ini konsekuensinya dan merupakan hak Nabi Muhammad membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Selama riwayatnya sahih, kita wajib benarkan. Tidak boleh kita tolak dengan akal kita. Gak boleh kita tolak dengan perasaan kita. Tidak boleh kita tolak dengan situasi dan kondisi. Tidak boleh kita tolak dengan yang lainnya. Wajib kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Menjauhkan apa yang beliau larang. Jadi apa yang dilarang Rasulullah itu kita tinggalkan. Apa saja. Dan larangan yang paling besar, perhatikan, larangan yang paling besar yang Rasulullah larang umatnya syirik. Perintah yang paling besar tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Makanya kita ingatkan terus umat ini jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Jadi apa yang dilarang itu dijauhkan. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Allah berfirman, apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah itu sangat keras siksaannya. Allah sangat keras siksaannya. Makanya yang dilarang tinggalkan, semua yang dilarang. Apakah itu syirik, kemudian khamar, judi, perzinaan, durhaka kepada orang tua, semua yang dilarang itu tinggalkan. Dan banyak sekali larangan Rasulullah SAW yang harus kita jauhkan dan kita tinggalkan. Jangan sampai kita lakukan, karena akibatnya fatal. Kemudian yang kelima, wajib berhukum kepadanya. Jadi apabila ada perselisihan, maka kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana?
yang beliau putuskan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang keenam, wajib ittiba kepada beliau. Kita wajib untuk ittiba, mengikuti beliau. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau umat Islam ini mengatakan cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah, ikuti ittiba. Kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah. Nanti untuk ittiba saya akan jelaskan lagi lebih panjang. Yang ketujuh salawat. Dianjurkan kita untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikatnya salawat. Wahai orang beriman, hendaklah kalian salawat kepada beliau. Jadi salawat kepada Rasulullah ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salawat ini manfaatnya sangat besar. Kita sekali salawat kepada beliau, Allah akan salawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Jadi salawat Allah kepada beliau itu artinya Allah memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya salawat kepada nabi. Salawat Allah kepada beliau artinya Allah memuji beliau di antara malaikatnya. Adapun salawat malaikat dan umatnya memohonkan ampun bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan antum bisa lihat tentang di antara manfaat dan juga tempat-tempat salawat di halaman 253 mulai dari halaman 250 dan seterusnya. Salawat ini dianjurkan. Tapi ingat, salawat ini harus yang sesuai dengan sunnah. Salawat yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang sesuai dengan sunnah. Dan ini kita baca di waktu salat, dibaca ketika selesai azan, kita baca ketika kita berdoa, dibaca ketika khutbah, dibaca ketika kunut, dibaca ketika khutbah Jumat, khutbah raya, istisqa, dan yang lainnya. Ketika masuk masjid, keluar masjid, yang lainnya banyak disebutkan oleh Imam Nuqayyim. Ada 40 tempat. Keutamanya pun banyak sekali. Tapi ingat, salawat ini harus sesuai dengan sunnah. Salawat ini harus sesuai dengan sunnah. Dalam Islam tidak ada yang namanya salawat badar, tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan salawat badar. Nabi nggak pernah mengajarkan salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat munjiat, salawat segala macam banyak dibuat oleh manusia yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabatnya. Salawat yang ringkas yang kita baca yaitu wassalatu wassalamu ala Rasulillah, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu, atau salawat yang kita baca dalam salat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada beberapa macam selawat yang antum bisa lihat dalam kitab sifat salat Nabi